Intinya, semua ini demi kepentinganmu. Istri lo gimana? Mungkin sebentar lagi melahirkan. Melahirkan? Iya mungkin. Bukannya masih 7 bulan ya? Iya 7 bulan. Kok bisa ya? Mungkin aja sih bisa. Tapi aku cuma ingin tahu Mas Burhan mau kemana. Tidak salah kan? Ya nggak salah. Jadi Mas Burhan mau kemana? Ya kan tadi udah bilang kalau mau ke rumah teman. Iya. Siapa kawannya? Ya kawanku lah, masa kawanmu? Jengri, aku keluar ya. Udah lama nunggu di sini. Udah lama. Keluar semaunya Mas. Dari tadi gue lihat lo mondar-mandir mulu. Gak duduk, Enggak. Keluar aja. gak capek. Bisa nggak? Jangan tanya lagi. Tak gua ruwet. Saya nggak manggil Mas datang kemari. Jangan tanya lagi deh. Lo tau nggak? Pada saat-saat begini suka timbul hal-hal aneh pada seorang suami. Tapi saya juga nggak ngusir Mas. Lo belum ngerasain sih. Tahu nggak apa yang gua rasain? Kalau Mas mau, Rokok? silakan keluar. Lo tahu nggak apa yang gua rasain? Enggak. Ya udah. Gua takut misalkan istri gua meninggal, Bu. Lo takut? Ya gue cinta sama Sunarti. Sekarang gue makin tahu bahwa gue semakin cinta sama Sunarti. Sebelum lu datang tadi gue cuma bisa berdoa. Cuma doa itu juga kadang kalah sama rasa takut. Untunglah lu datang. Paling kata dokter sejam lagi Sunarti akan berjuang. Berjuang? Iya berjuang. Dia itu kan seorang istri, bertaruh antara hidup dan mati. Tapi demi Tuhan jangan baik tanya-tanya lagi deh. Luwet otak gua. Kenapa? Dilarang. Ini kuncinya. Dilarang kenapa? Larang berdiri depan kamar bersalin. Bawa aja. Tadi saya sudah bertengkar lagi sama Jengri. Bagus itu. Cuma itu. Kenapa? Marah. Emang bagus. Dari dulu juga kan gua udah bilang, tinggalin perempuan itu. Apa sih yang lu harapin dari dia? Iya, gue masih ingat. Cuma kenapa gue merasa terikat ya? Gua kira nggak ada itu yang namanya ikatan. Tapi gue kira ada ikatan. Ikatan apa coba? Ikatan apa? Paling cuma ikatan kebendaan. Kalau enggak, ikatan sikap. Karena lu selalu ngikutin semua yang dia mau. Sampai lu tinggalin kuliah, lu lakuin apa aja yang dia mau. Semua demi Jengri. Gue berpikir, Kunci aja dari luar. Terserah Mas mau pulangnya kapan. kenapa gue seperti kerbau besar yang gampang dicucuk hidungnya? Mungkin aja udah jadi. Jadi kerbau? Belakangan ini lu aneh. Suka tanya hal-hal yang gak penting. Cuma gue perlu bertanya tentang Jengri. Ya, cuma gak perlu lagi lu pastikan dengan perumpamaan kerbau yang dicucuk hidungnya. Hidup ini bukan cuma perempuan, Bur. Sekarang yang gue hadapin ini, istri yang sedang berjuang melawan maut, anak yang akan lahir, ujian gue yang lulus atau enggak gue juga masih nggak tahu, dan banyak lagi. Lu masih muda, masih banyak waktu memperbaiki apapun dibandingin gue. Jadi sekarang gimana? Lebih baik lu pulang.
Gak ada jalan lain selain ninggalin wanita itu. Bilang sama diri lu, kalau lu akan bebas dari penjara. Penjara. Ya iya, penjara. Pilih mana? Manusia bebas atau hukuman seumur hidup? Ya. Ya. Mas Burhanku sayang, aku gak bisa tidur seharian. Sepertinya kamu udah gak sayang lagi ya Mas sama aku. Kamu pasti bosan. Gak apa-apa Mas, asalkan kamu jangan pergi dari sini. Aku tahu Mas akan tinggalin aku. Aku tahu Mas mikirin orang lain. Maafin aku ya Mas udah ngusir Siti dari sini. Aku gak mau dia mengganggumu Mas. Universitas gue, pagar hijau, pendopo, ruang kuliah, semuanya sama. Mas Burhan? Mas pasti lupa kan? Enggak lah. Rumiati kan? Udah jarang kelihatan, Mas. Kuliah di mana sekarang? Lagi cuti dulu. Lagi ada kuliah. Ada jam 10. Cuma kayaknya Panoto lagi di luar kota. Jalan sebentar yuk. Masih kenal Sri Tantri kan? Masih kuliah? Semester berapa sekarang? Sama kayak saya, semester akhir. Cuma tadi sepertinya ada di perpus. Mas mau ketemu dengan dia? Kita minum dulu yuk. Ini nih, mading penentu hidup atau mati. Kelas filsafat, ilmu hukum, sosiologi. Sekarang yang gue punya di kampus ini hanya kesepian. Satu aja. Saya nggak minum. Sri sekarang tambah cantik. Dia lagi happy. Tunangannya bentar lagi pulang dari Belanda. Beberapa bulan lalu aja, Sri dibeliin jaket dari Jerman Barat. Hebat ya. Gimana? Mau ketemu Sri? Boleh. Loh, kenapa diam, Mas? Ingat sesuatu? Nggak ada. Bohong. Malam 9 Desember? Mas hilang gitu aja. Cari mangsa lain? Enggak. Siapapun gak ada yang mau mengakui kesalahannya. Saya gak ikut nemuin Sri ya, Mas. Mas sendiri aja. Sri! Sri! Tunggu Sri! Mas Burhan? Lagi kosong nggak? Gue butuh bantuan lu nih. Saya mau ujian Mas. Tolong Sri. Gue bener-bener butuh bantuan lu. Tolong Sri. Sekarang lo gak bisa permainin gue lagi. Gue gak bisa lupain apa yang terjadi. Kan udah gue bilang, di sini gue cuma mau minta tolong. Sebenarnya nih, gue gak mau bantuin siapapun kecuali Mas Swar. Yang di Belanda. Dia sudah mau pulang. Dia mau nikahin gue karena dia tahu gue menderita. Menderita kenapa? Kenapa ketawa? Enggak. Selama ini gue pikir semua masalah itu berat. Dari yang kecil, seperti kelahiran seorang anak. Dalam sekejap, Seperti katamu, San. dunia berubah. Jangan bodoh deh Mas. Berapa banyak perempuan yang lu bohongin? Iya, gue udah jadi bapak sekarang. Gue ini perempuan.
Mas War pasti mau nerima gue dengan keadaan baik. Bukan itu maksud gua. Seorang anak manusia lahir. Cuman gue selalu takut dengan harga diri gue. Sekarang ia lahir dan ia mulai tumbuh dan mulai dengan kebutuhan. Kebutuhan hidupnya. Haknya. Gue gak tahu bakalan seperti apa nanti dengan Mas War. Setelah itu dia akan berjuang. Dia akan besar. Haknya juga akan berubah lagi menjadi kewajiban. Lu kenapa kayak gitu? Habis itu lo hilang. Setelah 6 bulan, baru lu ada. Dan itu juga lu cuek. Lu acuh sama gue. Gue takut lo hamil. Oh gitu. Kok lu ketawa lagi? Gue cuma ngetawain diri gue sendiri, San. Karena sebenarnya gue kalah dari lu. Bulan pertama itu gue ngerasa takut banget. Lu punya istri, Terus bulan kelima, Punya anak. lo kemana? kerja, Asal lo tahu, Gembira. gue nyariin lu. Insaf, Bur. punya pergaulan. Lu udah hilangin hal penting di hidup gue. Sedangkan gue gak ada sama sekali. Gak ada. Ah, udah. Kenapa lu ngelarang gue? Gue minta maaf di malam pertama lo nanti. Gue yakin Mas War bakalan terima lo. Gue yakin dia laki-laki yang bertanggung jawab dan bukan laki-laki gila kehormatan. Sekarang lo mau minta tolong apa? Bukan ngelarang, bukan kayak gitu. Suara lu bisa dikecilin dikit nggak? Gue seneng ngetawain Burhan soalnya. Gue mau bebas dari Jengri. Siapa dia? Fakultas mana? Burhan tuh lucu. Anak bekas pengkhianat negara. Gue bilang dulu ke bapak gue. Dasar lu antek-antek asing. Setelah itu gue diusir. Makanya gue ada di sini dan ketemu lo. Sekarang lu udah jadi bapak, San. San, gue harap Lu tuh bisa pergunakan kata bapak itu dengan baik dan benar. Mending lu pulang deh, istirahat. Ngapain gua pulang? Lu mau tinggalin dia lagi? dia itu umurnya 35 tahun. Lu mau tinggalin umur 35 tahun? 9 tahun jarak umur lo. Setiap hari gue pikirin itu, nggak tahu siapa yang bisa nolong gue. Kata Hasan, gue harus ninggalin dia. Lu butuh istirahat, butuh tidur. Hasan, terus lo mau ikutin kata-kata dia? Sarannya terlalu murahan. Bur, sekalipun dia tua, dia tetap cinta dan sayang sama lo. Mungkin lebih tulus dari gue, Rumiati, atau perempuan lain. Oke, gue pulang dan gue mau bilang ke Jengri kalau gue nggak bisa dapat anak dari lu. Lu bukan istri gue, tapi gue yang jadi istri. Ya udahlah, San. Salam sama istri dan anak lu, San. Saran gue jangan jadi laki-laki pengecut. Lo itu pengecut. Bilang sama anak lu, jangan jadi pengkhianat bangsa dan badut kayak gua. Lo punya banyak teman laki-laki tapi gak sebrengsek lo. Tapi dia nggak cinta. Dia cuma butuh gue. Mana? Gak percaya gue. Lo minum kebanyakan. Biasa. Namanya juga anak liar. Ya udah, gue cuma mau cerita ini. Terserah lo mau percaya atau enggak. Oh iya, Siti aja itu pernah diusir sama Jengri. Gue antar sampai depan ya. Santai, gue masih punya kaki, San. Mas Burhan, maaf kalau saya cuma jadi alat saja. Surat ini saya tulis setelah mengantar Mas ke Sri Tantri. Tentamen, jeniskan, Machiavelli. Gila. Ya, kau gila. Anjing. Ya, kau anjing. Mas Burhan, seandainya saya ini laki-laki, sudah saya ajak berkelahi kau. Ya, kau tai anjing. Saya tidak berharap jawaban dari surat ini. Cuma saya tidak ingin dipermainkan lagi. Ya, cukup sampai tadi. Sri Tantri juga pasti tidak mau
membicarakan tentang di kampus. Ketika saya tidak tahu kalau Mas hanya gemar mempermainkan perempuan. Bisik mimpi. Dua rupa niscaya ada di antara dua realita. Jangan tinggalkan aku. Bincang antara hidup atau mati. Mana saja silakan. Silakan. Mati sebelum lahir. Asal jangan tinggalkan aku. Mati setelah lahir. Aku menyayangimu. Kenapa? Dalam nyata, jiwa ini ada dalam tidur dan bangun. Mungkin kau Dalam tidur ada usapan air kehangatan seorang wanita. Ya kenapa dibaca? Dalam bangun ada air mata yang tak mampu terusap. Sekarang maunya apa? Gadis. Siapa? Iya, memang 4 tahun. Gue cuma ngerasa tenggelam dalam rumah ini. Gue cuma pelayan buat lu. Kayak kebo. Mana? Dulu gue ketakutan. Gue cari rumah buat bisa sembunyi. Terus lu terima gue. Terus kenapa lu terima gue ngekos di sini? Hah? Dan pas gak bisa bayar, kenapa lu gak ngusir gue? Lu malah kasih gratis di sini dan juga ngasih gue uang jajan. Gue kayak bayi hina. 4 tahun gue ngerasa kayak kerangka mati di sini. 4 tahun gue jadi suami istri yang gak sah. Jangan ucapkan itu. Ya. Gue tahu gue yang mulai. Cuman kenapa gak lu tolak? Dan sekarang gue jadi mahasiswa gadungan. Semua juga lu belikan semua. Lu gak cinta gue kan? Lu cuma butuh gue kan? Bohong. Lu butuh laki-laki. Gue juga salah. Kenapa gue bawa si gendut anjing itu? Pas gue pergi 2 hari lu tidur kan sama dia kan? Terus kenapa dia bisa tidur di ranjang lu? Enggak usah teriak. Tapi lu selingkuh sama temen Harto kan? Jawab jujur. Lu gak pernah hianatin gue dan Harto kan? Ya karena gue orang bayaran lu. Iya, karena gue orang sewaan. Gue tuh pelacur lu. Lu batasin semua jalan gue. Gue kehilangan teman, gue kehilangan sahabat gue. Lu itu penjara dalam hidup gue. Lu usir dia kan? Gue pernah berdosa dengan dia, iya. Cuman kenapa lu usir? Kenapa enggak gue? Enggak lu, enggak gue. Kita tuh sama-sama berkhianat. Lu juga gak bisa ngasih gue anak. 4 tahun. Tapi gak ada hasilnya. Bohong. Sekalipun gue percaya lu hamil, gue juga gak percaya itu anak gue. Gak bisa. Enggak bisa. Gue gak percaya kalau gue bapaknya. Enggak. Gue keluar dulu, cari angin. Burung terbang di jalanan kota sepi. Malam jadi teduh sebab bulan tak datang. Tuhan tahu aku tak berkhianat. Nasib bertaruh pada kartu.
Jangan Apakah hidup ada di ujung petaka? Meninggalkan kota menuju jalan utara. Detak langkah menuju pukul 3. Mata terbuka. Lukisan hidup mulai bekerja. Angin memukul kenangan. Menyadarkan diri untuk bertemu dengan dosa lama. Dosa yang diusir oleh dosa yang benar. Dosa benar memiliki tali abadi. Ia menarik seluruh kisah sampai pada akarnya. Dosa lama hanya punya kapas yang dapat hilang dan terbang. Tapi kini kenangan sadar akan arti kehilangan. Angin menghantar ke gerbang, melihat kota sedang berdandan menjual diri. Detak langkah menguras waktu. Detik menetes, menit mengalir. Hingga jam membanjiri harapan yang tak berujung. Tetapi malam selalu mengajarkan kepastian bahwa kesayupan fitri akan datang. Pikiran bertemu pikiran. Pikiran bertemu dua pikiran. Pikiran bertemu 3 pikiran. Pikiran bertemu tak terhingga pikiran. Pikiran tak menemukan pikiran. Pikiran mereinkarnasi diri menjadi kenyataan. Kenyataan hadir sebagai pahit. Pahit jika tak mampu melihat di balik kepahitan. Dosa lama bertemu amalnya. Dia istriku. Ia menjadi iman untuk tegar di lapak dunia. Dia seharusnya jadi istriku. Dosa benar dengan rangkai simpulnya. Tidak ada perempuan yang lebih baik dari dia. Memaksa untuk pulang dan dihantar oleh Fitri. Dia pergi. Menuju jalan barat. Dia sudah pergi. Terang membuka kebenaran untuk menerima kenyataan. Kenyataan dapat memutuskan tali dosa, membuat cinta yang sedang mengandung cinta terdiam selama di balik 4 pintu, tahun. membebaskannya dari kenyataan Iya. dan hilang Aku membunuh dalam sekejap.